Oke. Oke. Dan Bapak Ibu para peserta seminar yang saya hormati dimanapun berada, baik yang secara luring maupun secara daring. Tentunya kita bersyukur ini kita bisa melakukan satu kajian yang saya rasa sangat tragis sekali dalam konteks pembangunan pendidikan di negara kita yang kita cintai, karena kita sebagai salah satu stakeholder yang tentunya punya tanggung jawab secara moral tentunya, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap kualitas pendidikan kita ini. Saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan Prof. Syawal, dan tepat sekali dengan dugaan saya, pasti Prof. Syawal akan membahas terkait dengan PPG dengan segala dinamikanya, termasuk konten-konten yang tadi sudah disampaikan. Maka saya sudah mengambil posisi biar tidak sama itu lebih kepada lembaga LPTK-nya. Jadi ketika saya nanti bicara tentang profesionalitas guru, itu saya kaji dari aspek lembaga LPTK-nya. Kemudian kalau saya bicara tentang disrupsi pembelajaran, ya saya lihat dari aspek peran dari LPTK-nya. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Syawal itu betul, saya bahkan menjadi salah satu saksi sejarah ini. Memang kita sudah berupaya untuk memperbaiki sistem instrumen yang kita gunakan dalam proses pelaksanaan PPG, ya, dan itu terus kita perbaharui terus, ya, kita evaluasi terus. Tetapi memang belum sampai di implementasikan konsep yang terakhir tadi yang sudah dijelaskan, itu sudah ada perubahan-perubahan dari kebijakan yang diambil oleh Dirjen GTK. Yang tentunya ini juga kita amat prihatin ini karena tidak bisa seperti yang kita harapkan. Jadi persoalan yang ada di depan kita, Bapak Ibu dan Prof. Syawal ini, kita menghadapi sebuah kekuatan yang memang tidak memahami konteks atau konsep pendidikan secara filosofi. Maka akhirnya ya tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan pelaksanaan PPG itu sedikit banyak sudah menyimpang dari konteks pendidikan itu sendiri. Maka meskipun ini sudah lama, tapi saya ingin kembali mengungkap lagi untuk mengingatkan pada kita bahwa sebetulnya pendidikan itu adalah sebagai proses transformasi nilai atau ajaran-ajaran yang bisa berangkat dari nilai agama dan budaya yang berkembang di negara kita ini. Kita memang tidak boleh terlena atau kita tidak boleh menganggap bahwa sistem pendidikan di negara lain itu lebih bagus. Ya, saya rasa kalau kita kembali pada konteks konsep pendidikan sebagai sebuah transformasi nilai, itu pendidikan kita tidak hanya sekedar menyiapkan tenaga kerja dengan skill yang sudah ditentukan. Pendidikan kita tidak hanya sekedar transfer of knowledge saja. Bahkan pendidikan kita tidak hanya sekedar untuk menyiapkan proses penyiapan intelektual saja. Kalau hanya sekedar itu masih sangat jauh dari kriteria-kriteria pendidikan yang kita punya. Lebih-lebih negara kita adalah negara yang memiliki ideologi Pancasila dan sudah berkembang di mana-mana sejak nenek moyang kita, sebuah kultur budaya sebagai nilai leluhur bangsa kita, yang itu kemudian pernah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau kita belajar dari buku-buku beliau, yang itu semua sebetulnya sudah memadai bahwa proses pendidikan tidak hanya sekedar penyiapan tenaga kerja, karena sekarang ini sudah ada gejala-gejala, ya, dengan kebijakan yang diambil itu seolah-olah pendidikan itu bisa dilakukan dengan sebuah proses pelatihan atau diklat dan sebagainya, ya.
Sehingga yang itu tentunya tidak bisa secara holistik ya, memberikan makna pendidikan secara utuh. Maka oleh karena itu, kalau kita kembali pada konsep pendidikan kita, tentunya proses pendidikan yang kita lakukan ini harus mampu membentuk pribadi yang berkarakter. Yang dalam istilah karakter itu di dalamnya tentunya tidak hanya sekedar memiliki kemampuan atau kekuatan intellectual quotient ya, tapi juga spiritual quotient, social quotient, dan sekaligus emosional, spiritual quotient, emotional quotient. Dan ini berada dalam satu sosok manusia secara holistik. Ya. Kalau intelektualnya bagus ya, bahkan mungkin diwujudkan sebagai lulusan yang summa cum laude barangkali, ya, tidak hanya cum laude tapi summa cum laude. Tapi ketika mereka bekerja di sebuah tempat, seorang ahli ekonomi, kepandaian ilmunya justru dipakai untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, inilah yang karena apa? Muatan atau kekuatan spiritual yang diharapkan tercapai dalam sistem pendidikan kita itu tidak ada. Dan lain sebagainya, banyak contoh ya. Sehingga memang kita sebagai bangsa yang berbudaya, berbudi pekerti luhur, sebagaimana tujuan pendidikan kita, yang syarat nenek moyang kita sudah memberikan dasar-dasar moralitas dan etika yang tinggi. Dan bahkan ini tidak ditemukan di negara-negara lain. Ya, tentunya ini tetap kita jadikan sebagai modal dalam konteks pemanaan proses pendidikan yang kita lakukan di negara kita ini. Jangan terlalu tergiur dengan hasil pendidikan yang ada di negara-negara lain. Belum tentu. Apalagi kita semua tahu negara-negara sekuler dan lain sebagainya yang itu lebih kepada mengejar kekuatan intellectual quotient-nya aja. Ya, hanya sekedar transfer of knowledge saja. Memang mereka punya keterampilan yang hebat, tetapi standar spiritualnya tidak punya, standar emosionalnya tidak punya. Ya, itulah yang ada keunggulan di tempat kita ini yang harus kita pertahankan. Nah, sebetulnya termasuk konsep PPG yang disampaikan Prof. Sawal itu juga sudah menyeluruh itu. Maka di tes awal sebelum masuk PPG sudah ada tes minat, bakat, panggilan jiwa. Itu memang menjadi satu kebutuhan yang holistik bagi seorang guru ketika mereka berperan atau menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional, maka tidak lepas dari konteks karakter itu. Ya, ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta ini perlu kita dengung-dengungkan lagi, karena orientasi untuk mencapai bangsa yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, ya, seperti di dalam visi besar bangsa kita itu tahun 2045, ketika bangsa kita memperingati hari ulang tahun 1 abad, diharapkan kita menjadi negara emas ya. Kita menjadi salah satu dari 8 negara terkuat di dunia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Di sana dikatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya. Dan itu semua menurut catatan-catatan yang dibuat adalah bisa dipenuhi atau bisa diraih ketika kita menyediakan sumber daya yang unggul. Nah, pemahaman sumber daya unggul itu hanya parsial, hanya dipentingkan dari aspek knowledge saja, hanya dipentingkan dari aspek keterampilan saja. Maka kalau kita melihat kemarin ada peta jalan pendidikan nasional kita 2020-2035, frasa agama sudah hilang karena agama dirasa tidak punya peran. Agama tidak punya nilai-nilai yang bisa membangkitkan spiritualitas, membangkitkan sosialitas. Ya, jadi akan dihilangkan istilah kita itu kesalahan sosial kita. Ya, padahal itu sangat amat penting sekali di dalam dunia pendidikan. Bahkan kita bisa belajar di dunia manapun,
ketika negara itu mendasarkan yang menjadi pilar itu adalah pendidikan untuk menyangga semua aspek pembangunan dalam bidang apapun, ketika pendidikan itu jadikan pilar, itu insya Allah akan baik jadinya. Artinya apa? Sumbangan pendidikan itu sangat dominan. Baik buruknya negara kita, bermartabat tidaknya negara kita ke depan itu sangat bergantung kepada pendidikan kita. Maka ketika kita bicara pendidikan, sudah barang tentu yang paling punya peran penting adalah para guru itu. Guru harus profesional, guru harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk kemajuan peradaban ke depan. Seperti apa? Guru yang kompetensi yang diharapkan harus ada dipunyai oleh para guru di abad 21, di era disruption dan lain sebagainya lah, di era industri 4.0, apalagi nanti masuk era industri 5.0. Jadi peran guru itu sangat menentukan. Tapi ketika kebijakan yang terkait dengan produk guru, apalagi ada PPG yang kemudian ada intervensi dari luar yang tentunya ini sudah sedikit banyak menyimpang dari konteks pendidikan itu sendiri, apa yang kita harapkan ke depan? Menurut saya kok jauh ya bisa memenuhi sebagai kebutuhan yang menjadi sumber daya unggul itu. Jadi sumber daya unggul itu di mana holistik, tidak hanya satu aspek ya, dari aspek knowledge saja, aspek keterampilan saja, tidak bisa. Ya, maka tujuan pendidikan dengan 3 ranah itu sebenarnya sudah bagus. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, psikomotorik ya. Itu kalau diterjemahkan dalam kompetensi itu ya ada kompetensi intellectual quotient, spiritual quotient ya, sosial dan emotional quotient itu. Ya. Jadi ini kalau menurut saya memang para pemerhati pendidikan, para pakar pendidikan ya, saya tahu persis Prof. Sawal itu berjuangnya luar biasa itu. Betul itu. Ya, tetapi ya apa boleh buat ya, ketika ada kebijakan terkait dengan pelaksanaan PPG. Jadi sistem instrumen yang kita buat terakhir belum sampai dievaluasi, itu sudah diganti, dinyatakan itu tidak layak dan sebagainya. Bukan kita merasa rendah diri karena konsep kita memang tidak baik, tetapi karena belum ada bukti, belum ada kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan instrumen yang kita buat itu ya, apalagi melibatkan berbagai unsur yang tentunya dalam hal komitmen pendidikan masih belum teruji ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada beberapa penelitian bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap sistem pendidikan yang baik itu berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi tingkat edukasi penduduk akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi negara. Edukasi yang lebih baik berpotensi meningkatkan inovasi serta produktivitas, termasuk mempercepat kemunculan dan penguasaan akan teknologi baru. Itu laporan World Bank 2007. Kemudian perlu rekonstruksi sistem pendidikan. Nah, ini tadi yang saya lebih pengen masuk ke lembaga penghasil gurunya itu, yang mampu mengakomodasi kebutuhan zaman dan mengantisipasi perkembangan IPTES ke depan. Maka kemudian di sini ada pertanyaan, perlukah kita melakukan revitalisasi LPTK? Meskipun ini juga sudah pernah dikonsep ini, revitalisasi LPTK ini. Revitalisasi LPTK dibutuhkan untuk menghasilkan SDM yang hebat. Karena saya tahu persis ketika guru dihasilkan oleh LPTK yang berkualitas itu sudah memberikan nilai yang holistik tadi. Kekuatan, 4 kekuatan itu. Tidak hanya 1 kekuatan, tapi 4 kekuatan. Dan guru memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, kemudian Indonesia memiliki bonus demografi yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2040. Nah, apakah Indonesia dapat meraup keuntungan sebagaimana negara lain seperti China, Jepang, dan lain-lain? Jawabannya bergantung pada sistem pendidikan
dan profil guru kita. Itu ada sekedar contoh ya, ada semacam jadi 15 tahun ke depan bagaimana bangsa Indonesia bisa enggak memanfaatkan bonus demografis bagaimana negara-negara lain yang maju. Kita lihat seperti negara Cina itu sekarang sudah berhenti sekarang after demokrasi bonus itu masih ketika demokrasi berjalan 92,9,2%, ya. Tapi setelah selesai masih ada keuntungan yang diraup sebesar 6,7%, ya. Kemudian Singapura juga sama itu ya, pada saat terjadi bonus demografi dan setelah itu masih ada, ya. Diukur dengan average GDP grow ya. Jadi ada pertumbuhan rata-rata dari gross domestic product, produk domestik kotornya itu atau brutonya. Nah, ini Indonesia ya sudah dimulai sejak tahun 1975, nanti akan berakhir sekitar tahun 2035 ya. Masih ada tanda tanya, kita hanya mampu meraup keuntungan hanya 5,4%, tetapi setelah bonus demografi apakah kita masih tetap bisa meraih keuntungan itu? Itu menjadi pertanyaan besar kita. Bapak Ibu, bonus demografi dapat kita manfaatkan ya, agar mendatangkan banyak manfaatkan, maka sistem pendidikan harus dapat mencetak SDM unggul yang memiliki 4 kualitas personal. Yang pertama adalah curiosity, ya, jadi memiliki daya saing, daya imajinasi, rasa keingintahuan, dan kemampuan yang luar biasa untuk mengeksplorasi ide-ide perubahan. Ya, ini sebagai modal awal untuk pencipta. Ya. Kemudian kekuatan atau kelebihan yang kedua, SDM unggul yang harus dipunyai itu adalah critical thinking. Artinya dapat berpikir kritis dalam merespon setiap masalah yang ada di sekitarnya dan selalu berupaya menemukan solusi. Ini juga sudah dirumuskan dalam instrumen PPG yang terbaru itu sebetulnya. Bagaimana guru punya respon yang baik terhadap lingkungan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah collaboration. Artinya bahwa SDM itu dapat menghargai keberagaman, melihat masalah dengan pendekatan multidisiplin, dan menyelesaikan masalah dengan kolaborasi dan kerja tim, sehingga solusinya bersifat komprehensif. Dan yang terakhir adalah creating, artinya memiliki daya cipta dan inovasi yang tinggi. Nah, ini ada beberapa pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara, tapi saya lewati aja. Juga ada pokok-pokok pikiran orientasi pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, yang saya rasa sesuai dengan konteks pendidikan kita, transformasi nilai tadi. Nah, kemudian dalam konteks rekonstruksi pendidikan di abad 21, menurut Trailing dan Fadel dalam bukunya yang berjudul 20th Century Skill, ya, Learning for Life in Our Times, ya, tahun 2009 mengatakan bahwa untuk bisa survive di abad 2001 maka pendidikan harus mampu membangun 3 kecakapan, yaitu kecakapan belajar dan inovasi, kecakapan melek digital, dan kecakapan hidup dan berkarir. Nah, ini bisa kita lihat dalam slide berikutnya. Ya, jadi ada 3 kecakapan itu. Yang pertama, ini kerangka kompetensi pendidikan abad 21. Tentunya nanti ketika kita memiliki kerangka kompetensi ini akan diimplementasikan dalam satu rumusan profil guru abad 21 seperti apa kompetensinya. Termasuk bagaimana LPTK menyusun strategi agar bisa mencetak guru-guru dengan kompetensi abad 21 itu. Yang pertama adalah pembelajaran dan inovasi. Di sana dikatakan untuk kerangka pendidikan atau kompetensi yang diharapkan terkait dengan pembelajaran dan inovasi itu adalah kreatif dan inovasi. Jadi guru ke depan itu saya rasa kalau tidak inovatif, tidak kreatif ya, artinya statis itu akan tergilas dengan peradaban zaman, dengan perubahan zaman yang begitu cepat berubah.
karena kemajuan iptek itu sendiri. Kemudian yang kedua, berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, dan memiliki kemampuan untuk komunikasi dan kolaborasi. Jadi kerja tim, ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu, satu bentuk kolaborasi itu sangat diamatkan, sangat diharapkan dalam konteks abad 21 ini yang harus dimiliki oleh sumber daya atau termasuk di dalam adalah guru kita. Kemudian yang kedua, ya, kecakapan kedua adalah kecakapan terkait dengan informasi, media, dan teknologi. Tadi ada melek informasi, ada melek media, melek TIK, yang ini sebagai sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Ya, tidak bisa ditunda-tunda ini. Guru sekarang harus semua menguasai itu. Ya, ada proses-proses pelatihan, ada pendidikan, dan lain sebagainya, diklat ya, itu yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi kita, terutama para guru itu di bidang pengetahuan informasi atau penguasaan informasi, media, dan teknologi. Ini sekarang bangsa kita ini kan sedang dilanda musibah, tidak hanya bangsa kita, tapi bangsa-bangsa lain juga banyak, hampir di seluruh dunia, adanya COVID-19. Saya paham betul, bahkan ada beberapa riset yang sudah saya baca. Dulu ketika mengajarnya sebelum COVID, mengajarnya dengan luring, hampir semua 100% dengan luring para guru itu, maka kemudian setelah ada COVID, dipaksa mau tidak mau, itu harus dengan menggunakan daring. Maka disitulah ada semacam shock culture, ya, shock culture ini. Termasuk di perguruan tinggi, para dosen itu juga sama. Belum banyak yang menguasai iptek secara baik, belum banyak yang menguasai teknologi informatika secara baik. Maka juga sebagian guru dosen-dosen terjadi shock culture itu, harus dipaksa dengan menggunakan pembelajaran daring. Meskipun saya tahu seperti kasus di UMS itu sudah ada 20%, 30% dosen kita yang sudah mengajar dengan menggunakan virtual. Memang sebagian besar masih dengan cara luring ya. Nah, tetapi sekarang ketika mereka sudah menguasai iptek, sudah menguasai penguasaan terkait dengan pembelajaran daring, terkait dengan teknologi informatika, termasuk teknologi-teknologi yang lain yang mendukung pembelajaran daring, sekarang dosen, guru, mulai guru SD, guru SLTP, guru SLTA, sekarang sudah enjoy, sudah merasa nyaman mengajar dengan daring itu. Ya. Maka saya berpikir ke depan, ya, kalau suatu saat COVID-19 berhenti atau sudah selesai, atau mungkin juga dalam jangka waktu yang lama, belum selesai-selesai, tapi kita berharap segera selesai ya. Dosen, guru yang sudah enjoy, merasa nyaman, merasa senang mengajar dengan secara daring itu akan kembali kepada luring, tampaknya agak berat ini. Jadi shock culture yang sudah terbangun, yang kemudian menghasilkan penguasaan teknologi dalam pembelajaran secara virtual, ini akan dikembalikan kepada kultur sebelum terjadi pandemi COVID. Ini juga satu bisa juga terjadi shock culture lagi nanti. Ya, artinya butuh proses yang panjang dan sangat berat. Kalau saya mengukur sangat berat untuk kembali kepada kebiasaan lama. Maka tentunya ini menjadi satu catatan bagi para LPTK tentunya, sehingga ketika menyusun kurikulum, memberikan pembelajaran kepada para mahasiswa yang nantinya diharapkan menjadi guru profesional, itu sudah mengakomodasi kepentingan-kepentingan ke depan, termasuk kepentingan-kepentingan pembelajaran daring semacam ini. Maka tentunya memang saya berpikir tetap LPTK harus harus menunjukkan reaktualisasinya, ya, sehingga kita harus berubah. Disruption itu kan sebetulnya perubahan secara mendasar sampai pada akar-akarnya itu kan ya. Ya, ada perubahan pola pikir mindset kita dalam pembelajaran.
ya, sudah bisa dikembangkan dengan ratus-ratus model pembelajaran, ya, pembelajaran aktif atau apapun lah namanya pembelajaran yang bisa memberikan ruang yang lebih besar kepada peserta didik agar lebih bisa berkembang potensi kreativitasnya, inovasinya, dan bisa memberikan kemampuan kepada para peserta didik atau mahasiswa untuk mengembangkan potensi kemampuan komunikasinya, karena komunikasi itu hal yang sangat penting. Jangan sampai guru tidak punya kompetensi komunikasi, ya, sehingga nanti menjadi guru di sekolah itu diam saja itu, ya. Itu juga enggak bagus, ya. Jadi itu sudah harus dipersiapkan dengan adanya revitalisasi LPTK yang ada. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu di dalam kerangka kompetensi pendidikan atau kebutuhan guru di abad 21 ini, di era disruption ini, tentunya yang terkait dengan kehidupan dan karir. Di sana dijabarkan ada karakter fleksibel dan adaptif, ya. Kemudian berinisiatif. Ya. Inilah yang kemudian bisa menciptakan seorang SDM atau seorang guru itu mampu berpikir secara kreatif, inovatif, itu karena diawali inisiatif yang dikembangkan di dalam dirinya. Ya. Bahkan kita tuntut kompetensi yang terkait dengan kemandirian. Ya. Kemudian kompetensi keterampilan sosial dan budaya, ini sangat penting, sehingga kita bisa menghargai orang lain dengan berbagai latar belakang budaya, ya, dengan latar belakang sosial. Tidak mentang-mentang kita sebagai orang yang punya status sosial lebih tinggi, katakanlah guru itu memiliki kompetensi status sosial lebih tinggi, kemudian kita tidak punya respect terhadap permasalahan di masyarakat. Jangan sampai terjadi itu. Itulah butuh keterampilan sosial dan budaya. Termasuk sikap kita toleransi, menghargai perbedaan apapun latar belakangnya, latar belakang agama, latar belakang ras, budaya, suku, itu karena kita memiliki keterampilan sosial dan keterampilan budaya. Ya, sehingga SDM kita, guru kita ke depan, ya, harus memiliki karakter toleransi yang tinggi, bisa menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan yang terjadi dengan latar belakang yang berbeda-beda, gitu, ya. Dan kemudian kompetensi yang juga penting adalah produktif dan akuntabel, ya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan tanggung jawab. Ya, inilah kerangka kompetensi guru pendidikan. Saya tadi bicara pendidikan, di bawahnya pasti guru punya peran yang sangat penting. Maka ketika kita bicara kompetensi pendidikan, sudah barang tentu itu kompetensi guru. Masa depan itu seperti apa, itu bisa dilihat itu. Saya rasa itu, meskipun masih ada beberapa slide, ya. Atau ini yang terakhir aja Mas, revitalisasi LPTK sebagai keniscayaan. Jadi saya katakan revitalisasi LPTK sebagai keniscayaan, ya. Yang pertama, pengembangan pendidikan guru berasrama. Saya masih sangat setuju ini, ya. Jadi karena membangun karakter seseorang itu akan sangat efektif, ya, sangat efisien ketika itu berada dalam satu camp, ada satu asrama, ya. Kemudian revitalisasi dalam pengembangan kurikulum, tadi saya katakan berbasis OB atau output based education, apapun, ya, mulai dari materi, konten materinya, kemudian juga silabinya, capaian, profil capaian yang diharapkan, semua, ya, termasuk alat-alat pembelajaran yang lain, media dan sebagainya, itu semua harus orientasi kepada output based education. Kemudian pendekatan pembelajaran menggunakan teknologi informasi, tadi setiap guru harus, setiap LPTK harus memberikan porsi yang lebih besar lagi untuk penguasaan teknologi informasi kepada calon-calon guru itu. Kemudian pengembangan media pembelajaran yang lebih kontekstual, ya, tentu ini. Kemudian pengembangan sistem evaluasi berbasis authentic assessment, ini sudah harus kita kembangkan, ya. Jadi seperti di perguruan tinggi ada
UAS, UTS itu sudah mulai harus pelan-pelan harus sudah mulai dipertimbangkan. Kemudian nanti kita akan lebih kepada evaluasi berbasis authentic assessment. Kemudian pengembangan sistem PPL dan magang, student internship ke sekolah dalam dan luar negeri. Ini untuk mengantisipasi kebijakan Kampus Merdeka, Bapak Ibu, ya, karena tadi saya katakan ada sejumlah SKS yang harus diambil di prodi lain dalam satu perguruan tinggi atau di prodi lain dalam antar perguruan tinggi. Ya, bahkan antar perguruan tinggi bobotnya cukup banyak, ada 40 SKS kan tidak salah. Kalau yang dalam perguruan tinggi ada sekitar 20 SKS. Nah, ini wujudnya bisa dalam bentuk magang, tidak hanya sekedar kuliah, magang, kemudian juga mengajar. Tentunya kalau FKIP, LPTK itu mengajar. Maka saya ini di FKIP UMS, Pak Dekan, Prof. Harun sudah mengembangkan, sudah berapa lama ini, 5 tahun lah kalau tidak salah itu, magang ke luar negeri. Jadi guru-guru kita tidak hanya magang di dalam negeri, tapi juga magang mengajar di beberapa perguruan atau sekolah di luar negeri. Nah, ini yang dalam rangka untuk juga mengantisipasi kebijakan Kampus Merdeka. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi unggul, secara saya ini juga menjadi kebutuhan, ya. Pengembangan sekolah-sekolah mitra PPL dan PPG harus memenuhi standar, ya. Ya, memang seringkali SDM dosen kita bagus dalam pelaksanaan PPG itu sudah bagus, tetapi guru-guru yang kita ambil sebagai guru pamong kadang-kadang juga belum memenuhi standar yang kita harapkan. Tapi yang baik adalah kedua-duanya. Dosennya punya kompetensi yang baik, kemudian guru pamongnya juga harus punya kompetensi yang baik. Guru pamong yang lebih berkualitas, ya, penguatan sarana lab micro teaching, jangan hanya seadanya saja. Kemudian memperkuat sistem PPG dan memperhatikan KKNI, ya. Ini karena sebagai standarnya. Nah, revitalisasi PPG tadi sudah disampaikan Prof. Sawal, ya. Tadi saya sudah mendengar ada sistem seleksi harus mendasarkan standar kompetensi guru. Materi seleksi di samping berstandar pengetahuan juga tes bakat minat, ya, serta panggilan jiwa tadi sudah. Pemilihan sekolah mitra lebih selektif, ya. Yang ini kemudian kita sebut sebagai guru penggerak, sekolah penggerak, ya. Kemudian seleksi guru pamong berdasarkan kualitas akademik dan pengalaman sebagai guru penggerak di wilayah atau daerah masing-masing, dan materi kompetensi lebih komprehensif dengan sistem yang lebih akuntabel. Tadi sudah banyak disinggung oleh Prof. Sawal. Saya rasa itu Bapak Ibu melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Sawal, karena Prof. Sawal itu sudah di mana-mana orang tahu beliau adalah tidak hanya pakar pendidikan, tapi juga pakar PPG. Ketika orang bertanya tentang PPG, pasti itu jawabnya ada di Prof. Sawal Hutom. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.